giurano più light. Io casa e io letto my mind. Kimi no inai kono machi de mada sukoshi yume o mite. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 dengan study case back sharing Demon Prediction yang beranggotakan saya, Gregorius Galen Kurniawan dengan NIM 6720240008 Dan saya Nathanael Bintang Renggalis dengan NIM 6720240004. Di sini kami akan memberikan tutorial dan menjelaskan hasil study case yang sudah kami buat dan simpulkan. Mohon disimak videonya ya teman-teman. Terima kasih. prediksi back sharing Demon. Episode pertama ini kita akan membandingkan 5 algoritma machine learning untuk memprediksi jumlah penyewaan sepeda ya. Pada kesempatan kali ini tujuan kita dari penelitian ini adalah membandingkan beberapa algoritma machine learning untuk mengetahui metode mana yang paling akurat dalam memprediksi jumlah sepeda yang disewa berdasarkan faktor waktu dan kondisi lingkungan. Jenis machine learning masalah ini termasuk ke dalam supervised learning karena dataset yang digunakan memiliki target atau output yang jelas, yaitu jumlah penyewaan sepeda pada kolom CNT atau yang disebut dengan count ya. Lebih spesifiknya lagi, kasus ini merupakan regression problem karena nilai output berbentuk angka numerik kontinu, bukan kategori. Artinya model harus memprediksi jumlah sepeda yang disewa dalam bentuk angka. Kita akan masuk ke slide ketiga, yaitu penjelasan dataset. Nah, penjelasan dataset ya. Dataset yang digunakan adalah back sharing dataset, yaitu data historis penyewaan sepeda berdasarkan waktu dan kondisi cuaca. Informasi dataset, nama filenya adalah HOR.csv, jumlah atribut 17 kolom, jumlah data 17.380 baris, target prediksi CNT atau yang disebut dengan count, yaitu total penyewaan sepeda. Dataset ini sangat cocok digunakan untuk machine learning karena memiliki banyak variabel yang mempengaruhi jumlah penyewaan. Oke, lanjut. Nah, 5 metode yang digunakan dalam penelitian ini digunakan 5 algoritma machine learning, yaitu adalah linear regression, decision tree regression, random forest regression, gradient boosting regression, support vector regression atau SVR ya. Kelima metode ini dipilih karena mewakili model sederhana, model berbasis tree, model ensemble, dan model berbasis margin. Linear regression. Metode pertama adalah linear regression. Model ini bekerja dengan mengasumsikan adanya hubungan linear antara variabel input dan target. Kelebihannya ialah mudah dipahami, cepat dilatih, cocok sebagai baseline model. Namun, kelemahannya adalah sulit menangkap pola hubungan yang kompleks atau non-linear. Hasil evaluasi menunjukkan RMSE sebesar 139.14, artinya tingkat error masih cukup tinggi. Kita akan lanjut. Nah, decision tree regression. Metode kedua adalah decision tree regression. Model ini bekerja dengan membagi data ke dalam cabang keputusan berdasarkan aturan tertentu. Kelebihannya ialah mampu menangkap hubungan nonlinear, mudah divisualisasikan, dan kekurangannya ialah rentan mengalami overfitting jika kedalaman pohon terlalu besar. Hasil evaluasi menunjukkan RMSE sebesar 60.90 lebih baik dibanding linear regression. Slide ke-7, random forest regression. Metode ketiga adalah random forest regression. Model ini merupakan gabungan dari banyak decision tree, lalu hasil prediksi diambil dari rata-rata seluruh pohon. Kelebihannya ialah lebih stabil, mengurangi overfitting, akurasi cukup tinggi, dan kekurangannya
membutuhkan komputasi lebih besar. Hasil evaluasi menunjukkan RMSE sebesar 42.33 yang berarti performanya semakin baik. Sekarang kita masuk ke metode yang keempat. Metode yang keempat ini disebut gradient boosting regression. Model ini membangun pohon keputusan secara bertahap, di mana setiap model baru dibuat untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Kelebihan dari metode ini adalah sangat kuat untuk data tabular, lalu mampu menangkap pola kompleks, dan akurasinya sangat tinggi. Kekurangannya, sensitif terhadap parameter tuning, dan memerlukan penyesuaian hyperparameter yang cermat untuk hasil optimal. Hasil evaluasi menunjukkan RMSE sebesar 4,08 dan ini merupakan hasil terbaik dari semua metode. Kita lanjut ke metode terakhir. Ini metodenya adalah support vector regression atau SVR. Model ini menggunakan hyperplane dan kernel untuk memodelkan hubungan antar data. Kelebihannya adalah fleksibel, cocok untuk data berdimensi tinggi, dan juga robust terhadap outlier. Kekurangannya, trainingnya lebih lambat untuk dataset besar, parameter tuning yang sulit dan kompleks, membutuhkan scaling data yang tepat. Hasil evaluasi menunjukkan MSE sebesar 15.182 dengan R pangkat 2 sebesar 0,52 sehingga performanya kurang optimal pada dataset ini. Oke, kita masuk ke metode yang paling optimal. Berdasarkan hasil pengujian, metode paling optimal adalah gradient boosting regression. Mengapa gradient boosting regression ini menjadi yang paling optimal? Karena satu, memiliki nilai error paling kecil, prediksi sangat dekat dengan data aktual, mampu menangkap hubungan kompleks antar variabel, dan juga lebih unggul dibanding metode lain. Dengan demikian, metode ini paling cocok digunakan untuk kasus prediksi jumlah penyewaan sepeda. Kesimpulannya, dari seluruh eksperimen dapat disimpulkan bahwa model ensemble memberikan performa terbaik, random forest menjadi alternatif yang stabil, linear regression cocok sebagai baseline, decision tree dan SVR masih membutuhkan tuning lebih lanjut. Secara keseluruhan, semakin kompleks metode yang digunakan, semakin baik pula hasil prediksinya. Dan tools implementasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Python sebagai bahasa utama, lalu ada Google Colab sebagai lingkungan eksekusi berbasis cloud sehingga memudahkan eksperimen. Lalu ada scikit-learn sebagai library machine learning utama, dan juga GitHub repository sebagai sumber dataset. Dan beberapa library yang digunakan adalah sklearn linear model, ada sklearn tree, ada sklearn ensemble, ada sklearn SVM, ada sklearn model selection, ada sklearn matrix, dan juga library pendukungnya ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Demikian presentasi kami mengenai machine learning untuk prediksi bike sharing demand. Kesimpulan utamanya adalah gradient boosting regression menjadi metode baik untuk kasus ini karena memiliki tingkat error paling rendah. Terima kasih atas perhatiannya semua. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Bintang Regalis. Di sini saya mau menjelaskan tentang hasil analisis prediksi jumlah peminjaman sepeda menggunakan beberapa metode machine learning. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode paling optimal untuk memprediksi jumlah peminjaman berdasarkan data historis. Jadi sebelum kami masuk ke dalam Google Lab ini, kami mendapatkan studi case daripada matkul machine learning. Nah, kami mendapatkan studi case nomor 5, di mana kami mengambil
study case atau memilih di GitHub-nya source dari Bank GZN ini ya guys ya. Dari sini. Setelah kami download raw datanya, kami langsung masukkan kepada Google Colab dan melihat codingannya sebentar. Nah, karena persyaratan daripada tugas ini adalah memakai 5 metode atau algoritma dari machine learning, dan dari GitHub ini, GitHub repository ini menyediakan atau sudah menuliskan 3 modeling ya. Yang pertama ada linear regression, yang kedua ada decision tree regression, yang ketiga random forest regression. Jadi kami menambahkan 2 model lagi, model baru, yaitu gradient boosting regressor dan juga support vector regression. Mohon maaf. Kita langsung saja masuk ke data dan tools. Jadi data yang kami pakai ini dari GitHub repository, dan juga tools yang kami pakai yang pastinya adalah bahasa pemrograman Python sebagai bahasa utama, lalu ada Google Colab juga sebagai platform eksekusi notebooknya. Lalu kami juga memakai Pandas dan juga NumPy untuk memanipulasi data ya teman-teman, dan juga scikit-learn untuk implementasi algoritma machine learning. Jadi algoritma yang kami pakai itu diambil dari scikit-learn ya teman-teman. Mohon maaf, memang penyebutannya agak susah. Lalu kami juga memakai matplotlib sebagai visualisasi datanya ya teman-teman. Oke, data ini semuanya nanti akan diproses dengan membagi fitur seperti suhu, kelembapan, jam dan lain, dan target atau count atau CNT, lalu dilakukan train test split. Import data yang kami pakai, dataset yang kami pakai itu bernama our.csv ya teman-teman. Ini datasetnya sudah masuk atau kami ambil juga daripada GitHub repository yang ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini exploring data, semuanya datanya ya visualisasinya kurang lebih seperti ini gitu maksudnya. Ya, di dalam dataset juga memiliki 17 variabel. Dan dalam dataset ini terbilang cukup banyak, dan tapi normal sih, karena 17.379 ini datanya pasti akan membuat akurat gitu untuk penghitungannya. Ini rename kolom ya, fungsinya ya sebagai merename saja. Ini tadi kan masih date, day, season, year, month, MNTH, HR itu akan di-rename. Nah ini Oke, yang ini change column menjadi tipe kategori. Ini infonya seperti tadi. Ini visualisasi daripada datanya ya teman-teman. Oke, memang agak lama, sangat panjang sekali. Oke, langsung saja kita masuk kepada modeling atau algoritma penghitungan. Jadi metode yang kami gunakan ini ada 5. Yang pertama ada linear regression. Model ini sangat sederhana dan hanya menangkap hubungan linear. Penghitungan yang dihasilkan dari linear regression itu menghasilkan 139,14, yang mana data ini error besar. Lalu ada modeling with decision tree regression, ini model yang kedua, di mana model ini membagi data ke dalam cabang aturan. Hasil dari penghitungan model ini menghasilkan 61,21, di mana ini lebih baik tapi sangat rawan dengan overfitting ya teman-teman.
Lalu kita masuk ke dalam modeling with random forest regression. Pada penghitungan ini ensemble dari banyak pohon keputusan. Jadi ini diensemblekan dari banyak pohon keputusan, teman-teman. Hasil daripada RMSE-nya adalah 41,98, di mana akurasi dalam penghitungan ini meningkat signifikan ya, teman-teman. Lalu ada metode yang keempat atau model yang keempat itu gradient boosting regression. Ini adalah model yang kami tambahkan secara manual untuk memenuhi syarat tugasnya, teman-teman. Gradient boosting regression ini memboosting model secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Hasil dari RMSE-nya adalah 55,90, di mana ini hasil yang paling presisi. Lalu yang terakhir ada model support vector regression, di mana support vector regression ini menggunakan kernel RBF, dan juga hasil dari penghitungan ini adalah 2711,311 sekian, di mana performa daripada penghitungan support vector regression ini sangat kurang baik ya, teman-teman. Dan apabila kita membandingkan daripada 5 metode penghitungan ini, manakah yang lebih baik? Dari hasil perbandingan, kita melihat linear regression itu adalah baseline performanya paling rendah daripada 4 metode yang lainnya. Lalu ada decision tree. Dari decision tree ini dia lebih baik tapi tidak stabil. Lalu random forest regression, dia akurat dan stabil. Lalu juga ada gradient boosting regression. Ini yang paling optimal. Errornya dari penghitungan ini sangat kecil ya, teman-teman. Lalu ada SVR. Ya, yang SVR ini kurang cocok untuk dataset ini, di mana dataset ini kan sangat banyak ya, teman-teman. Jadi kesimpulan dari penghitungan-penghitungan ini adalah semakin kompleks metode ensemble, semakin baik pula hasil prediksi dibandingkan metode yang sederhana. Nah, kira-kira dari 5 metode ini yang mana yang paling optimal? Yang paling optimal yang pastinya adalah gradient boosting regression. Karena apa? Karena memberikan error yang paling kecil dan mampu menangkap pola kompleks. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih ya. Semoga penelitian ini yang bertujuan untuk menunjukkan pentingnya memilih algoritma yang sesuai dengan karakteristik data bisa membantu kalian dalam melakukan penghitungan data ya, teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan dan selamat tinggal. 先外のクラクションは遠いままこの店の中だけ時間が少し